Halo semuanya, kembali di Cermin Kehidupan. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Cermin Kehidupan. Di tengah gemerlap pembangunan resort mewah yang menggusur pesisir, Hasan hanyalah butiran debu di mata Mirella, sang putri mahkota properti yang melihat laut sebagai komoditas. Bagi Mirella, Hasan bukanlah manusia, melainkan sekadar statistik kemiskinan yang merusak pemandangan dari balkon kapalnya yang megah. Namun, takdir memiliki cara yang kejam untuk meruntuhkan kesombongan. Sebuah badai besar menghancurkan segalanya, menyisakan Mirella yang terombang-ambing di atas rakit rapuh di tengah samudra yang luas. Di saat semua kemewahan dan uangnya tenggelam ke dasar laut, satu-satunya napas yang tersisa untuk melindunginya adalah pria yang pernah ia injak martabatnya. Kini, di atas permukaan air yang ganas, sebuah janji penghinaan berubah menjadi pertaruhan nyawa yang akan meninggalkan luka penyesalan seumur hidup bagi mereka yang hanya memandang manusia dari angka di rekening bank. Langit senja di pesisir utara berwarna jingga yang mematikan saat Hasan menambatkan perahu kayunya yang mulai lapuk di samping dermaga beton milik resort mewah. Dari kejauhan, kapal pesiar putih milik keluarga Mirella tampak bersinar terang dengan lampu-lampu kristal yang mulai menyala di setiap sudut geladaknya yang luas. Hasan bisa mencium bau badai yang datang dari kejauhan, sebuah firasat tajam yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah menghabiskan seluruh hidupnya bersama ombak. Dengan langkah pelan, ia memberanikan diri mendekati kapal megah itu, hanya untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang menganggap laut sebagai mainan. Matanya mencari sosok yang berwenang di sana, namun ia hanya menemukan kesunyian yang mencekam di tengah hiruk-pikuk persiapan pesta. Udara terasa berat dengan kelembapan yang meningkat, membuat jantung Hasan berdegup kencang, karena ia tahu laut akan segera mengamuk hebat. Mirella keluar ke balkon kapal dengan segelas minuman mahal di tangannya, mengenakan gaun sutra yang melambai anggun ditiup angin laut yang mulai kencang. Ia menghentikan langkahnya saat melihat sosok Hasan yang berdiri di dermaga, dengan pakaian kumal yang dipenuhi noda garam dan bau amis ikan. Matanya yang indah namun dingin menatap Hasan dari atas ke bawah, seolah-olah ia sedang melihat serangga yang mengganggu pemandangan indahnya. Ia tidak menyapa, melainkan hanya memberikan gestur jijik yang sangat terlihat jelas dari kerutan di dahi dan bibirnya yang melengkung. Bagi Mirella, kehadiran pria ini adalah sebuah polusi visual yang merusak estetika liburan mewahnya di pulau pribadi milik keluarganya sendiri. Hasan mencoba membuka suara, namun tenggorokannya terasa kering, melihat tatapan yang begitu merendahkan dari wanita yang belum pernah merasakan kerasnya hidup. Maaf Nona, saya hanya ingin memperingatkan bahwa badai besar akan segera datang dari arah barat dalam 1 jam ke depan. Ucap Hasan dengan suara parau yang penuh ketulusan. Mirella tertawa sinis. Suara tawanya terdengar tajam seperti pecahan kaca yang menyentuh lantai marmer dingin di tengah kesunyian malam yang mulai jatuh. Ia meletakkan gelasnya di atas pagar pembatas dan melipat tangannya di dada, menunjukkan dominansi sosialnya yang sangat mutlak atas pria di depannya. Baginya, peringatan nelayan ini hanyalah taktik murahan untuk mendapatkan sedikit uang tip atau sekedar mencari perhatian dari kaum atas yang berkuasa. Ia sama sekali tidak percaya pada insting seorang nelayan lokal yang bahkan tidak memiliki pendidikan formal atau teknologi canggih seperti kapalnya. Mirella merasa bahwa sistem navigasi satelit miliknya jauh lebih pintar daripada perasaan seseorang yang hanya mengandalkan arah angin dan aroma air laut. Kamu pikir siapa kamu berani memberiku nasihat tentang cuaca? Sementara aku punya teknologi paling canggih di kapal ini. Hardik Mirella dengan nada yang sangat tajam dan melukai harga diri siapapun yang mendengarnya. Ia melangkah lebih dekat ke tepian balkon, agar suaranya bisa terdengar lebih jelas oleh Hasan yang masih berdiri terpaku di dermaga kayu yang bergoyang. Wajahnya yang cantik berubah menjadi topeng arogansi yang mengerikan saat ia memicingkan mata melihat kondisi fisik Hasan yang tampak sangat kelelahan. Tidak ada sedikit pun rasa terima kasih atau kepedulian atas niat baik yang dibawa oleh pria yang mengabaikan keselamatannya sendiri demi orang asing.
Mirella merasa bahwa status sosialnya memberikan hak untuk menginjak-injak martabat siapapun yang berada di bawah level ekonomi keluarganya yang luar biasa kaya. Dengar ya, kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu hanya statistik kemiskinan yang kebetulan ada di depan mataku sekarang. Lanjut Mirella dengan kalimat yang begitu menyakitkan hingga membuat Hasan terdiam 1000 bahasa. Kalimat itu keluar begitu saja dari bibir Mirella seolah-olah ia sedang membacakan sebuah data laporan tahunan perusahaan properti milik ayahnya yang raksasa. Hasan mengepalkan tangannya di samping badan. Merasakan dadanya sesak bukan karena marah, melainkan karena rasa iba yang mendalam pada wanita itu. Ia melihat betapa kosongnya jiwa di balik kemewahan yang dipakai oleh Mirella. Sebuah kekosongan yang hanya bisa diisi oleh kesombongan dan harta. Kata-kata statistik kemiskinan terngiang-ngiang di telinga Hasan, menghancurkan sisa-sisa niat baiknya untuk terus berargumen dengan wanita yang sudah buta oleh harta duniawi. Hasan menarik napas panjang dan menatap langit yang kini mulai menghitam pekat, dengan kilatan petir yang mulai menyambar di ufuk yang jauh. Ia tidak membalas hinaan itu dengan makian, melainkan hanya menundukkan kepala sebagai tanda hormat terakhir, sebelum ia memutuskan untuk meninggalkan dermaga megah tersebut. Saya sudah menjalankan kewajiban saya sebagai sesama manusia untuk memperingatkan Nona. Sisanya saya serahkan kepada Tuhan yang mengatur alam ini. Bisiknya pelan. Mirella hanya mendengus meremehkan dan berbalik badan, kembali masuk ke dalam kabin mewahnya yang kedap suara, tanpa memperdulikan peringatan tulus pria itu. Ia merasa menang dalam perdebatan singkat itu, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menutup satu-satunya pintu keselamatan yang ditawarkan oleh takdir. Hasan berjalan menjauh dengan langkah berat, merasakan tetesan hujan pertama yang jatuh menyentuh kulitnya yang kasar dan penuh luka lama. Di dalam kabin yang hangat, Mirella memerintahkan kapten kapal untuk tetap berangkat menuju pulau seberang, sesuai jadwal, tanpa memperdulikan awan hitam yang menggulung. Kapten kapal yang takut akan kekuasaan Mirella hanya bisa patuh, meski hatinya merasa ragu melihat indikator tekanan udara yang turun secara drastis di layar. Kapal pesiar itu mulai bergerak, meninggalkan dermaga, membelah ombak yang mulai meninggi dengan angkuh, seolah-olah besi dan mesin sanggup menantang kehendak alam semesta. Dari kejauhan, Hasan berdiri di tepi pantai yang sunyi, menatap siluet kapal mewah itu yang perlahan-lahan menghilang ditelan oleh kabut hitam badai. Ia tahu bahwa dalam beberapa menit ke depan, kemewahan itu tidak akan berarti apa-apa saat berhadapan dengan murka samudra yang tidak pernah memandang status. Hujan pun turun dengan sangat deras, menghapus jejak kaki Hasan di pasir pantai, sementara guruh menggelegar menyambut datangnya bencana. Tiba-tiba, sebuah suara dentuman keras terdengar dari arah tengah laut, diikuti oleh matinya lampu-lampu megah yang tadinya menerangi gelapnya malam dengan sangat terang. Jeritan manusia yang samar-samar mulai terbawa angin badai menuju pantai, menandakan bahwa apa yang dikhawatirkan Hasan benar-benar terjadi dalam waktu yang singkat. Ombak setinggi gedung menghantam lambung kapal pesiar itu berkali-kali, hingga struktur bajanya mulai menyerah pada tekanan air yang luar biasa besar. Mirella terlempar dari tempat tidurnya yang empuk, merasakan dinginnya air laut yang mulai masuk ke dalam kabin mewahnya yang kini berubah menjadi penjara. Di tengah kepanikan dan kegelapan total, ia hanya teringat pada wajah pria yang tadi ia sebut sebagai statistik kemiskinan, yang kini menjadi satu-satunya harapan. Apakah ini akhir dari segalanya? Ataukah awal dari sebuah penderitaan yang baru bagi sang putri mahkota? Hasan tidak membuang waktu 1 detik pun saat suara jeritan itu membelah suara gemuruh badai yang semakin menggila di tengah laut. Ia mendorong perahu kayu kecilnya kembali ke air, mengabaikan rasa takut yang sempat menyelinap melihat ombak raksasa yang tampak seperti gunung bergerak. Tangannya yang kasar mencengkram dayung dengan erat, mengerahkan seluruh otot tubuhnya untuk menembus dinding air yang terus-menerus mencoba menghempaskannya kembali ke pantai. Di tengah kegelapan yang pekat, hanya kilatan petir yang menjadi pemandu jalannya menuju titik di mana kapal pesiar mewah itu terakhir terlihat. Ia bisa melihat puing-puing putih mulai mengapung,
sisa-sisa kemewahan yang kini hancur berkeping-keping oleh kekuatan alam yang tak kenal ampun. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal, menyelamatkan nyawa manusia, terlepas dari seberapa kejam kata-kata yang telah ia terima sebelumnya. Di sisi lain, Mirella berjuang sekuat tenaga untuk tetap mengapung di antara potongan kayu dan busa kursi kapal yang mulai hancur. Air laut yang sangat dingin menusuk kulitnya hingga ke tulang, membuat tubuhnya menggigil hebat dan napasnya tersengal karena panik yang luar biasa. Ia berpegangan pada sebuah rakit darurat kecil yang terlepas dari sekoci, sementara sekelilingnya hanyalah kegelapan dan suara ombak yang menderu. Tidak ada lagi pelayan yang sigap membantunya. Tidak ada lagi pengawal yang melindungi. Hanya ada dirinya dan maut yang mengintai. Ia berteriak meminta tolong hingga suaranya serak. Namun suaranya langsung tertelan oleh bisingnya angin badai yang seolah menertawakan nasibnya. Harapan Mirella mulai menipis saat ia melihat rakitnya perlahan-lahan terseret lebih jauh ke tengah samudra yang luas dan tak berujung. Tiba-tiba, sebuah siluet perahu kayu muncul dari balik kabut hujan, mendekat dengan perjuangan yang terlihat sangat mustahil untuk dinalar oleh logika manusia. Hasan berdiri di atas perahunya, menjaga keseimbangan dengan luar biasa, sementara ombak mencoba membalikkan kayu tipis yang ia tumpani itu. Ketika mata mereka bertemu di bawah cahaya kilat, Mirella merasakan campuran antara rasa malu yang mendalam dan kelegaan yang tak terlukiskan. Pria yang baru saja ia hina sebagai sampah masyarakat, kini adalah satu-satunya malaikat pelindung yang datang mempertaruhkan nyawa untuknya. Hasan menjulurkan tangannya yang kuat, meraih tangan Mirella yang licin dan dingin, lalu menariknya ke atas perahu dengan sisa tenaga yang ia miliki. Mirella jatuh tersungkur di dasar perahu yang dipenuhi air, menangis terseduh-seduh tanpa bisa mengucapkan satu kata pun karena syok yang mendalam. Namun, penyelamatan itu hanyalah awal dari perjuangan yang lebih berat. Karena mesin perahu Hasan ternyata mati, akibat kemasukan air laut yang terlalu banyak. Mereka kini terombang-ambing tanpa kendali di atas perahu yang mulai bocor. Terbawa arus kuat yang semakin menjauh dari garis pantai yang aman. Hasan mencoba memperbaiki mesin dengan tangan gemetar. Sementara Mirella hanya bisa meringkuk di sudut perahu sambil menatap ngeri ke arah ombak. Lingkungan sekitar mereka kini benar-benar terisolasi. Hanya ada dua manusia dari kasta yang berbeda, yang kini dipersatukan oleh nasib buruk. Tekanan lingkungan terasa begitu nyata, saat hiu-hiu kecil mulai terlihat mengikuti jejak darah dari luka-luka ringan yang diderita Mirella saat kapal karam. Keadaan ini memaksa mereka untuk saling mengandalkan, meski kebencian masih menyisa di sudut hati Mirella yang paling dalam. Hasan terus mencoba mengeluarkan air dari dalam perahu menggunakan sebuah gayung kecil. Bekerja tanpa henti meski punggungnya terasa seperti akan patah. Mirella menatap pria itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Melihat bagaimana otot-otot Hasan bekerja demi menjaga agar mereka berdua tidak tenggelam. Ia ingin membantu, namun tangannya yang halus tidak pernah digunakan untuk pekerjaan kasar, membuatnya merasa benar-benar tidak berguna di situasi ini. Keheningan di antara mereka hanya dipecahkan oleh suara air dan deru angin, menciptakan ketegangan psikologis yang sangat berat di tengah lautan luas. Mirella menyadari bahwa di tempat ini, uang miliaran rupiah di rekeningnya tidak bisa membeli 1 liter air tawar atau kehangatan api. Statusnya sebagai putri mahkota properti telah lenyap, digantikan oleh identitas baru sebagai korban bencana yang sangat rentan. "Kenapa kamu kembali untukku setelah apa yang aku katakan padamu?" tanya Mirella dengan suara bergetar, memecah kesunyian di tengah malam yang mencekam. Hasan tidak langsung menjawab. Ia terus menguras air dengan gerakan yang ritmis dan tenang, seolah-olah ia sudah terbiasa dengan penderitaan. Setelah beberapa saat, ia berhenti sejenak dan menatap mata Mirella dengan tatapan yang sangat jernih dan tulus, tanpa ada dendam. Karena di laut, tidak ada statistik kemiskinan atau kekayaan. Yang ada hanyalah sesama manusia yang ingin pulang. Jawab Hasan singkat.
Jawaban itu menghantam ego Mirella lebih keras daripada hantaman ombak yang sedari tadi mengguncang perahu mereka yang rapuh. Ia merasa sangat kecil di hadapan martabat seorang nelayan yang selama ini ia anggap sebagai gangguan dalam pemandangan indahnya. Malam terasa berjalan sangat lambat, dengan suhu udara yang terus menurun hingga membuat bibir Mirella membiru karena hipotermia yang mulai menyerang. Hasan melepas baju flanelnya yang basah, namun masih bisa memberikan sedikit perlindungan, lalu menyelimutkannya ke bahu Mirella tanpa memperdulikan dirinya sendiri. Ia duduk di ujung perahu, membiarkan tubuhnya terkena angin malam yang menusuk demi memastikan wanita di depannya tetap merasa sedikit hangat. Mirella ingin menolak, teringat akan bau amis yang tadi ia benci, namun rasa dingin yang mematikan memaksanya untuk menerima kebaikan itu. Ia mencium aroma keringat dan laut dari baju itu, aroma yang kini terasa seperti aroma kehidupan yang sangat ia syukuri. Kebenciannya mulai terkikis oleh kenyataan bahwa pria yang ia anggap rendah ini memiliki hati yang jauh lebih mulia darinya. Saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur, mereka menyadari bahwa mereka telah terseret sangat jauh ke tengah laut lepas, tanpa ada tanda-tanda daratan. Perahu kayu mereka kini sudah hampir separuhnya tenggelam, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah rakit karet kecil milik kapal pesiar yang tadi sempat tersangkut di perahu Hasan. Mereka terpaksa berpindah ke rakit itu, meninggalkan perahu kayu Hasan yang perlahan-lahan mulai tenggelam ke dasar samudra yang gelap. Kini mereka benar-benar hanya memiliki satu sama lain, di atas balon karet yang sangat kecil, di tengah lautan yang tak terbatas. Tantangan yang sebenarnya baru saja dimulai, dan Mirella mulai bertanya-tanya, apakah ia akan pernah melihat rumahnya lagi? Apakah Hasan akan terus bertahan melindunginya, ataukah alam akan segera mengambil nyawa mereka berdua tanpa sisa? Matahari naik dengan ganas di atas cakrawala, mengubah permukaan laut menjadi cermin raksasa yang memantulkan panas yang membakar kulit. Mirella terbaring lemah di atas rakit karet, bibirnya pecah-pecah karena dehidrasi parah yang mulai merusak kesadarannya setelah berjam-jam tanpa air tawar. Tidak ada lagi jejak keangkuhan di wajahnya. Yang tersisa hanyalah raut pucat seorang wanita yang sedang menghadapi sakratul maut di tengah kesunyian samudra. Hasan menggunakan sobekan kain untuk membasahi kening Mirella dengan sedikit air laut agar suhu tubuhnya tidak meledak, meski ia sendiri merasakan tenggorokannya seperti terbakar api. Ia tahu bahwa tanpa pertolongan dalam waktu dekat, Mirella tidak akan bertahan melewati hari ini, karena fisiknya yang tidak terbiasa dengan tekanan ekstrim. Setiap kali Mirella merintih, Hasan hanya bisa membisikkan doa-doa kecil sambil terus memantau ufuk, berharap ada keajaiban yang melintas. Rasa haus yang tak tertahankan mulai memicu halusinasi dalam pikiran Mirella, membuatnya berkali-kali mencoba meminum air laut yang mematikan itu. Dengan sigap, Hasan menahan tangan Mirella, memberikan pelukan protektif agar wanita itu tidak melakukan tindakan bodoh yang akan mempercepat kematiannya. Mirella memberontak dalam lemahnya, menangis histeris meratapi nasibnya yang harus berakhir secara tragis di tempat yang sangat ia benci. Ia mulai meracau tentang harta bendanya, tentang apartemen mewahnya, dan tentang proyek-proyek propertinya yang kini terasa sangat tidak berarti sama sekali. Hasan membiarkan Mirella meluapkan emosinya, menjadi sandaran bagi seorang putri yang kini mahkotanya telah hancur lebur dihantam kenyataan hidup. Di titik nadir ini, Mirella menyadari bahwa semua pencapaian finansialnya tidak bisa memberinya seteguk air tawar yang paling murah sekalipun. Tekanan sosial yang selama ini Mirella ciptakan sendiri, kini berbalik menjadi beban mental yang sangat berat saat ia menatap wajah Hasan. Ia melihat betapa pria ini tetap stabil secara emosional, seolah-olah kemiskinan dan penderitaan selama ini telah menempahnya menjadi baja yang tahan api. Hasan berbagi sisa energi dengan cara menceritakan kisah-kisah sederhana tentang keluarganya di kampung nelayan untuk mengalihkan perhatian Mirella dari rasa sakitnya. Mirella mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa kehidupan statistik yang dulu ia hina ternyata penuh dengan kehangatan dan kasih sayang yang tulus.
Ada sesuatu yang bergetar di dalam hatinya saat menyadari bahwa pria ini yang ia anggap tidak pantas ini justru menjadi pilar kekuatannya. Perubahan hati mulai merayap pelan, menggantikan rasa jijik dengan rasa hormat yang muncul dari lubuk jiwa yang paling dalam. Keadaan semakin memburuk ketika sebuah hiu besar mulai mengitari rakit karet mereka. Sirip punggungnya membelah air dengan cara yang sangat mengancam. Mirella menjerit ketakutan, mencengkram lengan Hasan hingga kukunya melukai kulit pria itu. Namun Hasan tetap berdiri tegak, dengan sepotong kayu di tangan. Ia tidak membiarkan rasa takut menguasai dirinya, melainkan berdiri di tepi rakit untuk menunjukkan bahwa ia akan melawan siapapun yang mencoba menyentuh Mirella. Keberanian Hasan yang tanpa pamrih itu membuat Mirella terpaku. Ia belum pernah melihat seseorang yang begitu berdedikasi melindungi nyawa orang lain tanpa mengharap imbalan. Bagi Mirella, ini adalah pertama kalinya ia melihat definisi sejati dari seorang pahlawan yang tidak memakai jas mahal atau jam tangan mewah. Di tengah ancaman maut itu, ia merasa jauh lebih aman bersama Hasan daripada di dalam ruang rapat direksinya yang paling aman sekalipun. Luka-luka di kaki Mirella mulai menunjukkan tanda-tanda infeksi karena terus-menerus terendam air garam yang kotor di dasar rakit. Hasan terpaksa merobek bagian bawah kemejanya sendiri untuk membalut luka itu. Sesekali sambil terus memberikan kata-kata penguatan agar Mirella tidak menyerah pada rasa kantuknya. "Jangan tidur, Nona. Jika Anda tidur sekarang, Anda mungkin tidak akan bangun lagi untuk melihat matahari esok," bisik Hasan dengan nada yang sangat tegas namun lembut. Mirella mencoba membuka matanya, menatap wajah Hasan yang kini tampak sangat mulia di bawah cahaya matahari yang terik. Ia merasa sangat berdosa telah menghina pria ini. Ingin meminta maaf, namun lidahnya terasa terlalu kaku untuk mengeluarkan suara yang jelas. Penyesalan mulai tumbuh subur di dalam dadanya, menciptakan rasa perih yang lebih tajam daripada luka-luka fisik yang ia derita. Tengah hari tiba, dan harapan seolah-olah benar-benar telah padam saat mereka melihat sebuah kapal besar melintas di kejauhan, namun tidak melihat sinyal darurat mereka. Mirella jatuh ke dalam keputusasaan yang lebih dalam, merasa bahwa Tuhan benar-benar sedang menghukum kesombongannya dengan cara yang paling menyakitkan. Ia mulai berpikir bahwa kematian adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa bagi mereka berdua, agar penderitaan ini segera berakhir. Hasan melihat keputusasaan itu, dan segera menggenggam tangan Mirella dengan sangat erat, menyalurkan sedikit semangat yang masih tersisa di dalam tubuhnya yang semakin kurus. Ia berjanji kepada Mirella bahwa ia tidak akan membiarkan wanita itu mati di laut ini, selama ia masih memiliki satu tetes darah yang mengalir. Janji itu terdengar seperti sumpah suci, yang membuat Mirella merasa bahwa dirinya masih memiliki harga berharga untuk terus diperjuangkan. Mirella menatap ke arah laut yang tenang, namun mematikan, menyadari betapa kecilnya manusia di hadapan kekuasaan semesta yang sangat luas ini. Ia merenungkan kembali setiap kata hinaan yang pernah ia lontarkan kepada orang-orang kecil, menyadari bahwa ia telah menjadi manusia yang sangat buruk selama ini. Air matanya jatuh, bukan lagi karena takut mati, melainkan karena ia malu pada dirinya sendiri, yang hanya menilai manusia dari luarnya saja. Ia berjanji dalam hati bahwa jika ia berhasil selamat, ia akan menjadi orang yang berbeda, dan akan menghargai setiap nyawa, tanpa memandang status. Namun, apakah kesempatan itu masih ada baginya, saat tubuhnya kini sudah semakin lemah, dan pandangannya mulai kabur? Keheningan kembali menyelimuti mereka berdua. Hanya suara napas yang terengah-engah, yang menandakan bahwa kehidupan masih ada di atas rakit itu. Bab ini diakhiri dengan pemandangan Mirella yang pingsan di pelukan Hasan, sementara arus laut membawa mereka ke wilayah yang semakin tidak dikenal. Hasan menatap ke arah depan dengan tatapan yang sangat tajam, seolah-olah ia sedang menantang maut untuk datang menjemputnya terlebih dahulu sebelum mengambil nyawa Mirella. Ia tahu bahwa waktu mereka sudah hampir habis, dan sebuah keputusan besar harus segera diambil
jika ia ingin wanita di pelukannya ini tetap hidup. Langit mulai berubah warna lagi, menandakan bahwa malam kedua di tengah laut lepas akan segera menyambut mereka dengan segala kedinginannya yang mencekam. Di tengah ketidakpastian itu, Hasan merasakan sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu yang mustahil demi memenuhi janji keselamatannya. Apakah ia akan sanggup melawan takdir yang tampaknya sudah tertulis dengan tinta hitam di atas air biru ini? Mirella terbangun dengan kesadaran yang tersisa di ujung tanduk. Menemukan dirinya masih berada dalam dekapan Hasan yang kini tampak sangat kurus dengan mata yang cekung. Di kejauhan, sebuah bayangan hitam samar terlihat seperti daratan. Namun jaraknya masih berkilo-kilometer. Dan arus laut justru membawa rakit mereka semakin menjauh ke arah yang berlawanan. Hasan menatap bayangan daratan itu dengan tekad yang mengerikan. Sementara rakit karet mereka mulai mengeluarkan bunyi mendesis karena bocor di beberapa titik akibat gesekan karang. Mirella yang sudah kehilangan harapan hanya bisa tertawa getir. Sebuah tawa putus asa dari seorang wanita yang sudah menerima ajal sebagai akhir perjalanannya. Ia menatap Hasan dengan tatapan kosong, merasa bahwa segala perjuangan nelayan ini hanya akan berakhir sia-sia di bawah luasnya samudra. Di tengah keputusasaan itu, sisa-sisa kesombongan Mirella muncul kembali sebagai mekanisme pertahanan diri untuk menutupi rasa takutnya yang luar biasa. Percuma, Hasan. Daratan itu hanya fata morgana untuk orang-orang bodoh seperti kita. Kita akan mati di sini sebagai sampah laut, bisik Mirella dengan suara yang hampir habis. Hasan menggelengkan kepala. Ia berdiri di atas rakit yang bergoyang, mengikatkan tali tambang rakit itu ke pinggangnya sendiri dengan simpul mati yang sangat kencang. Mirella menatap tindakan itu dengan bingung, tidak memahami apa yang sedang direncanakan oleh pria yang tubuhnya sudah gemetar hebat karena kelaparan. Hasan menoleh sebentar, memberikan senyum tipis yang penuh ketenangan, seolah-olah ia sudah tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara yang tersisa. Ia berniat masuk ke dalam air yang penuh hiu dan menarik rakit itu secara manual dengan berenang menuju daratan yang samar tersebut. Mirella terkejut melihat kenekatan itu. Ia merasa ide Hasan adalah sebuah tindakan bunuh diri yang sangat konyol dan tidak masuk akal. Mirella memincingkan mata. Bibirnya yang pecah-pecah memaksakan sebuah senyum meremehkan, seolah ingin menguji sejauh mana martabat pria yang ia ina itu sanggup bertahan. Ia ingin melihat apakah Hasan benar-benar tulus atau hanya sekadar berakting menjadi pahlawan di depan wanita kaya seperti dirinya. Dengan sisa tenaga yang ada, Mirella melontarkan kalimat tantangan yang sangat kejam. Sebuah kalimat yang akan ia sesali seumur hidupnya nanti. Kalau kamu bisa menarikku hidup-hidup ke darat, aku akan menikahimu. Meski jelas kamu tak pantas. Ucap Mirella dengan nada yang masih terselip penghinaan mendalam. Kalimat itu bukan sebuah janji cinta, melainkan sebuah taruhan yang lahir dari rasa tidak percaya bahwa seorang manusia bisa melakukan hal se-ekstrim itu. Bagi Mirella, pria rendahan seperti Hasan tidak mungkin memiliki kekuatan supranatural untuk melawan arus laut yang sangat kuat, hanya dengan tangan kosong. Hasan terdiam sejenak mendengar tantangan itu. Matanya menatap Mirella dengan kedalaman emosi yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ia tidak marah, ia tidak merasa terhina. Ia justru merasa bahwa tantangan itu adalah sebuah izin baginya untuk memberikan segalanya hingga tetes darah terakhir. Baginya, pernikahan dengan Mirella bukanlah tujuannya, melainkan keselamatan nyawa wanita itu adalah harga mati yang harus ia bayar dengan keberadaannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk membalas penghinaan itu, Hasan mulai melakukan pemanasan singkat pada otot-ototnya yang sudah kaku. Ia tahu bahwa air di bawah sana sangat dingin dan penuh dengan predator. Namun ia tidak memiliki pilihan lain jika ingin Mirella tetap bernapas. Mirella terdiam melihat kesungguhan di mata Hasan. Sebuah sorot mata yang belum pernah ia temukan pada pria-pria elit di lingkaran sosialnya. Hasan melompat ke dalam air dengan suara deburan yang pelan. Seketika rasa dingin yang menusuk membuat jantungnya seakan berhenti berdetak untuk beberapa detik. Ia mulai melakukan gerakan renang gaya bebas yang sangat kuat, menarik tali yang terikat di pinggangnya
sehingga rakit karet itu mulai bergerak perlahan mengikuti arahnya. Mirella terpaku di atas rakit, melihat punggung Hasan yang timbul tenggelam di permukaan air, berjuang melawan ombak yang datang menghantam dari depan. Setiap tarikan napas Hasan terdengar sangat berat dan menyakitkan. Namun ia tidak berhenti sedikit pun, terus memacu tubuhnya melintasi air biru yang dalam. Mirella mulai merasakan getaran pada rakitnya. Sebuah bukti nyata bahwa pria yang ia sebut statistik kemiskinan itu sedang melakukan mujizat dengan otot dan nyawanya. Ketakutan Mirella perlahan berubah menjadi rasa ngeri yang dibarengi dengan kekaguman yang luar biasa besar. 1 jam berlalu, dan Hasan masih terus berenang. Meskipun gerakan tangannya mulai melambat, dan napasnya berubah menjadi erangan kesakitan yang memilukan. Darah mulai keluar dari lecet di pinggangnya, akibat gesekan tali yang menahan beban rakit dan tubuh Mirella, mewarnai air laut di sekitarnya menjadi kemerahan. Mirella berteriak menyuruh Hasan berhenti, karena ia melihat seekor hiu mulai mendekat lagi ke arah jejak darah tersebut. Namun Hasan mengabaikannya. Ia terus menendang air. Matanya hanya terfokus pada garis pantai yang kini tampak sedikit lebih jelas daripada sebelumnya, di bawah cahaya sore yang mulai meredup. Mirella menangis. Kali ini bukan karena takut mati, tapi karena ia melihat betapa berharganya nyawanya di mata pria yang selalu ia injak-injak. Ia menyadari bahwa tantangan yang ia berikan adalah sebuah beban maut yang kini sedang dipikul dengan gagah berani oleh Hasan. Hasan, berhenti, naiklah kembali. Aku tidak butuh pernikahan itu, aku hanya ingin kamu selamat. Teriak Mirella sambil mencoba menggapai tangan Hasan dari atas rakit. Namun Hasan terus berenang. Ia seolah-olah sudah tuli terhadap dunia luar dan hanya terikat pada satu misi tunggal untuk mencapai daratan. Tenaganya sudah berada di titik nol, namun kehendaknya melampaui batas fisik manusia biasa, menciptakan sebuah pemandangan yang sangat dramatis di tengah luasnya samudra. Mirella menyadari bahwa pria ini benar-benar serius dengan taruhan nyawa tersebut, sebuah bukti bahwa martabat nelayan miskin ini jauh lebih tinggi dari menara apartemen manapun. Setiap gerakan tangan Hasan kini tampak seperti sebuah perjuangan hidup dan mati yang sangat suci dan mengharukan bagi siapapun yang melihatnya. Langit mulai menggelap, dan perjuangan itu semakin menjadi-jadi di bawah bayang-bayang malam yang mulai menyelimuti lautan yang ganas. Bab ini berakhir dengan Hasan yang terus menarik rakit tersebut meski tubuhnya sudah mulai kaku karena kram hebat yang menyerang seluruh kakinya. Daratan kini hanya berjarak beberapa ratus meter lagi, namun tenaga Hasan tampak sudah benar-benar habis. Ia mulai tenggelam sesekali ke dalam air. Mirella menjerit histeris memanggil namanya, mencoba menarik tali itu agar Hasan bisa naik kembali. Namun simpul mati di pinggang Hasan tidak bisa dilepaskan. Air laut mulai masuk ke dalam paru-paru Hasan. Namun ia masih sempat memberikan satu dorongan terakhir pada rakit itu agar terbawa arus menuju bibir pantai yang berpasir. Apakah Hasan akan sanggup menginjakan kakinya di daratan itu? Ataukah daratan itu hanya akan menjadi saksi bisu bagi pahlawan yang gugur demi sebuah janji yang dihina? Kesunyian malam kembali mencekam, menyisakan suara deburan ombak dan isak tangis Mirella yang pecah di tengah laut. Hantaman ombak terakhir mendorong rakit karet itu hingga menyentuh pasir putih di bibir pantai yang sunyi dan tak berpenghuni. Mirella merangkak turun dengan tubuh gemetar. Jemarinya yang lemah segera meraba tali tambang yang masih terikat tegang ke arah laut yang gelap. Di ujung tali itu, tubuh Hasan tampak terseret di atas pasir. Wajahnya pucat pasi dengan mata tertutup rapat, dan bibir yang membiru karena kehabisan oksigen. Mirella menjerit histeris sambil mencoba melepaskan simpul mati yang telah menyayat pinggang pria itu hingga ke tulang dalam perjuangan berjam-jam tadi. Ia memeluk tubuh Hasan yang dingin, mencoba memberikan kehangatan dari tubuhnya sendiri sambil memohon agar pria itu membuka matanya sekali saja. Namun, tidak ada denyut nadi yang terasa di pergelangan tangan Hasan. Hanya keheningan yang menyakitkan di bawah cahaya bulan yang dingin. Isak tangis Mirella pecah, menggema di sepanjang garis pantai, meratapi kebodohannya yang telah menghancurkan satu-satunya jiwa yang tulus mencintainya. Mirella membenamkan wajahnya di dada Hasan yang bidang, namun tak lagi berdetak.
merasakan penyesalan yang membakar seluruh keberadaannya sebagai manusia. Ia teringat setiap kata hinaan yang pernah ia lontarkan, setiap tatapan jijik yang ia berikan, dan kalimat tantangan kejam yang akhirnya membunuh pria ini. Hasan telah memenuhi janjinya. Ia telah menarik Mirella hidup-hidup ke darat, membayar tantangan pernikahan itu dengan nyawanya sendiri sebagai mahar yang paling mahal. Mirella menyadari bahwa martabat Hasan tidak pernah terletak pada hartanya, melainkan pada pengorbanan berdarah yang baru saja ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Kini, gelar putri mahkota properti yang ia banggakan terasa seperti sampah yang tak berharga dibandingkan dengan kemuliaan seorang nelayan miskin ini. Ia berteriak memanggil nama Hasan berkali-kali, namun hanya suara ombak yang menyahut, seolah-olah laut sedang menertawakan penyesalan yang datang terlambat. Pagi harinya, sebuah helikopter tim penyelamat menemukan Mirella yang sedang duduk termenung di samping jasad Hasan yang sudah ditutupi dengan sobekan baju flanel. Saat petugas medis mencoba mengevakuasikannya, Mirella menolak dilepaskan dari jasad Hasan. Ia ingin memastikan bahwa pahlawannya mendapatkan penghormatan terakhir yang paling layak. Berita tentang nelayan yang menyelamatkan putri konglomerat dengan berenang menarik rakit pun segera menyebar luas ke seluruh penjuru negeri, menjadi buah bibir yang mengharukan. Namun bagi Mirella, semua sorotan kamera dan simpati publik hanyalah pengingat akan luka batin yang tidak akan pernah bisa sembuh selamanya. Ia melihat bagaimana dunia kini memuji Hasan, sementara ia sendiri dicap sebagai wanita yang bertanggung jawab atas kematian seorang pahlawan. Status sosial yang dulu ia agung-agungkan kini menjadi penjara moral yang mengurungnya dalam rasa bersalah yang sangat dalam dan tak berujung. Beberapa minggu setelah pemakaman megah yang ia siapkan untuk Hasan, Mirella kembali ke dermaga pesisir tempat ia pertama kali menghina pria itu. Ia berdiri di sana mengenakan pakaian hitam sederhana, menatap ke arah laut lepas yang kini tampak jauh lebih luas dan menakutkan baginya. Tidak ada lagi kapal pesiar mewah, tidak ada lagi perhiasan mahal di tubuhnya. Mirella telah menjual sebagian besar asetnya untuk membantu komunitas nelayan di sana. Ia mendirikan yayasan atas nama Hasan, bertekad untuk menghapus istilah statistik kemiskinan yang dulu pernah keluar dari mulutnya yang berbisa. Setiap nelayan yang ia temui kini ia pandang sebagai manusia yang memiliki martabat tinggi, sama seperti Hasan yang telah mengubah cara pandangnya tentang hidup. Namun kekosongan di dalam hatinya tetap tidak bisa terisi oleh perbuatan baik apapun, karena ia merindukan kehadiran Hasan. Mirella duduk di tepi dermaga, membiarkan kakinya tersentuh air laut yang dulu hampir merenggut nyawanya, dan telah merenggut nyawa orang yang ia sayangi. Ia mengeluarkan sebuah cincin sederhana, yang seharusnya menjadi simbol pernikahan dari tantangan konyol yang ia ucapkan di tengah laut yang ganas itu. Dengan air mata yang mengalir tenang, ia menjatuhkan cincin itu ke dalam air, membiarkannya tenggelam menuju dasar samudra, sebagai tanda bahwa ia adalah milik Hasan selamanya. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak pernah memandang kasta. Namun ia harus mempelajari pelajaran itu melalui sebuah tragedi yang sangat mengerikan. Mirella kini hidup dalam kesederhanaan, mendedikasikan sisa hidupnya untuk menjaga laut dan orang-orang yang hidup di dalamnya demi menebus dosanya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang elit, melainkan hanya sebagai seorang wanita yang sedang menunggu waktu untuk bertemu kembali dengan cintanya. Masyarakat mulai melihat perubahan drastis pada diri Mirella, dari seorang wanita materialistis yang dingin menjadi pelindung bagi kaum miskin pesisir yang tulus. Namun, di setiap senyum yang ia berikan kepada anak-anak nelayan, selalu terselip kesedihan yang dalam saat ia teringat wajah Hasan yang tenang di atas rakit. Ia sering menghabiskan malam dengan memandangi ufuk barat, membayangkan Hasan sedang berlayar di sana, dengan perahu kayunya yang megah di alam yang berbeda.
Kenangan akan statistik kemiskinan yang menyelamatkan nyawanya menjadi kompas moral bagi setiap keputusan yang ia ambil dalam bisnis dan kehidupan sosialnya. Mirella telah belajar bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah keberanian untuk berkorban bagi orang lain, sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Ia menjadi legenda hidup tentang perubahan hati. Namun, harga yang harus dibayar adalah kehilangan sosok yang paling berharga dalam hidupnya. Di sebuah bukit yang menghadap langsung ke laut, Mirella membangun sebuah monumen kecil tanpa nama. Hanya tertulis kata pahlawan samudra di atas batu nisan kosong. Ia sering datang ke sana saat matahari terbenam, membawa bunga melati yang harum dan membisikkan kata-kata maaf yang tidak sempat terucap sebelumnya. Angin laut yang bertiup seolah-olah membawa suara Hasan yang tenang, mengingatkannya bahwa pengorbanan itu dilakukan atas dasar kemanusiaan, bukan karena benci. Mirella kini mengerti bahwa hidup bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri di atas orang lain, melainkan seberapa rendah kita mau membungkuk untuk menolong sesama. Ia telah menemukan jiwanya yang hilang, namun ia menemukannya di tengah badai yang telah menghancurkan segala keangkuhannya di masa lalu. Kini, ia hanya ingin menjalani hidup yang bermanfaat, meski ia tahu bayang-bayang Hasan akan selalu mengikutinya di setiap langkah. Cerita ditutup dengan Mirella yang berdiri sendirian di bawah hujan rintik-rintik, menatap perahu-perahu nelayan yang mulai berangkat melaut di kejauhan. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai statistik, melainkan sebagai pejuang-pejuang hidup yang memiliki nyawa dan keluarga yang menunggu di rumah. Mirella menarik napas panjang, merasakan aroma laut yang kini terasa sangat akrab dan menenangkan bagi jiwanya yang telah lelah berperang dengan ego. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh keikhlasan yang menandakan bahwa ia telah menerima takdirnya sebagai janda dari seorang pahlawan yang tak pernah ia nikahi. Di kejauhan, seekor burung camar terbang rendah di atas ombak, seolah-olah sedang mengawasi wanita yang kini telah menjadi bagian dari napas samudra itu. Apakah penyesalan Mirella sudah cukup untuk menebus semua kata-katanya, ataukah ia akan terus membawa beban ini hingga akhir hayatnya di tepi pantai yang sunyi ini?